Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas materi dasar telekomunikasi. Topiknya adalah tentang domain waktu dan domain frekuensi. Silakan subscribe. Materi yang akan dipelajari diantaranya adalah tentang memahami tentang domain waktu dan domain frekuensi itu sendiri. Kawasan waktu dan kawasan frekuensi sebenarnya apa sih? Jadi pada dasarnya sinyal secara umum merupakan kuantitas fisik yang berubah terhadap waktu dan membawa informasi. Jadi ketika kita misalkan menelepon atau menggunakan handphone kita berbicara, maka ketika dikirim itu sebenarnya ada perubahan kuantitas ya fisik yang berubah, yaitu adalah terhadap waktu. Jadi berkaitan dengan waktu. Jadi kita berbicara pada detik pertama, detik kedua, detik ketiga dan seterusnya. Sehingga sinyal dapat dinyatakan dalam bentuk audio visual atau paparan lainnya yang mengandung arti dan makna. Misalkan sinyal sinus suara kita. Jadi kalau Anda mencoba merekam menggunakan record yang ada di aplikasi yang ada di handphone Anda, maka Anda bisa melihat ya gambar sinyal Anda akan tampak seperti ini. Berikutnya, kawasan waktu dan kawasan frekuensi ini juga berbicara tentang kalau di bidang teknik elektro, biasanya informasi itu dirubah ke dalam bentuk gelombang listrik. Jadi kita mengirim suara kita atau lain sebagainya, maka ketika kita bicara halo, maka suara kita yang dalam bentuk analog ini akan menggetarkan membran yang ada di mikrofon itu, sehingga akan dirubah nanti menggunakan kondensor itu, kondensor suara tadi atau mikrofon tadi dirubah menjadi gelombang listrik. Nah, ketika akan dikirim lagi menggunakan peralatan lainnya itu adalah antena. Jadi Anda mempunyai antena di handphone Anda ataupun di televisi di rumah Anda dan atau peralatan lain sebagainya itu memiliki antena. Nah, antena inilah yang akan berubah menjadi gelombang elektromagnetik sehingga ketika dikirim tidak membutuhkan kabel tapi cukup merambat melalui media udara. Jadi gelombang elektromagnetik ini tidak terlihat. Jadi kalau kita pengen lihat ya harus menggunakan alat ukur. Nah, ketika dikirim tadi dirubah dari sinyal listrik tadi menjadi gelombang elektromagnetik ya bentuknya seperti ini. Kalau kita ilustrasikan dalam bentuk gambar, maka ada medan listrik dan ada medan magnet. Jadi ada dua. Nah, medan magnet yang mana? Medan magnet ini yang adalah yang horizontal, sedangkan yang vertikal yang berwarna merah ini adalah medan listriknya. Jadi ketika dikirim itu menjadi dua, ada gelombang elektromagnetik dan ada gelombang elektromagnetik. Ketika dikirim menjadi dua itu gelombang listrik dan magnet ya. Ada medan listriknya dan ada medan magnetnya. Jadi ada medan magnet dan medan listrik. Medan magnet ini yang biru, medan listriknya yang merah. Berikutnya, dalam kondisi komponen sinyal pembentuknya tidak tunggal, nah jika sinyalnya tunggal akan gampang nih. Tapi kalau dia banyak, kita lihat ya. Kalau tunggal misalkan, jadi di video sebelumnya di tentang penjelasan parameter sinyal Anda bisa mempelajari apa yang dimaksud dengan amplitudo, periode, frekuensi itu yang mana. Nah, ketika kita dalam kawasan waktu misalkan kita pengen lihat berapa sih frekuensinya ini akan sangat mudah ya. Karena kita lihat pengertian frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu detik. Jadi dalam satu detik ini ada berapa gelombang? Satu, dua. Jadi satu gelombang penuh itu ada puncak dan lembah. Jadi ada dua. Maka akan lebih cepat ketika kita akan mencari nilai frekuensinya. Maka nilainya adalah 2 Hz. Dari mana? Jadi ada dua gelombang penuh dalam satu detik. Itu adalah pengertian frekuensi. Bagaimana dengan ini? Berapakah frekuensinya? Sudah kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 gelombang. Maka frekuensinya adalah 12 Hz.
Jadi ini kalau masih tunggal, masih bentuk satu seperti ini relatif lebih mudah. Bagaimana ketika dia dalam bentuk yang banyak, di frekuensinya banyak, ya. Kita perhatikan gambar ini. Nah, berapakah frekuensinya? Nah, kalau kita lihat dalam waktu misalkan agak sulit nih. Ini ada yang seperti ini, ada yang tingginya segini, ada yang segini. Jadi variatif ya. Bagaimana? Ini tentu akan sulit kalau kita mencari dalam kawasan waktu. Kalau kita pengen lihat frekuensinya nih. Maka kita bisa merubahnya menjadi dalam bentuk kawasan frekuensi. Akan lebih mudah. Ternyata ini frekuensinya berapa nanti akan terlihat ya, lebih mudah. Nah, kalau kita lihat dengan alat ukur misalkan ini domain waktu dan ini domain frekuensi. Berbeda tampilannya ya. Jadi domain waktu dengan domain frekuensi. Ini bisa diukur dengan osiloskop, dan ini bisa diukur dengan spektrum analyzer. Jadi kita bisa lihat langsung nilai frekuensinya. Kita akan pelajari lebih dalam ya domain waktu. Kawasan waktu. Jadi pada kawasan waktu, suatu gelombang listrik yang merupakan representasi dari kuantitas fisik tertentu digambarkan oleh perubahan besaran amplitudo terhadap perubahan waktu. Jadi yang berubah adalah amplitudonya nih. Jadi kita sudah pelajari sebelumnya, nih amplitudo tinggi dan atau simpangan terjauh dari suatu gelombang. Kemudian sumbu absis menyatakan proses perubahan waktu relatif terhadap referensi waktu awal 0 dengan satuan analitik. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y-nya ya. Kemudian sumbu ordinat menyatakan perubahan magnitud sinyal dari waktu ke waktu ya. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, jadi sumbu X-nya itu lebih kepada waktunya, sumbu Y-nya itu adalah tinggi rendahnya amplitudo. Berikutnya untuk sinyal periodik misalnya sinusoidal, perubahan besaran amplitudonya selalu berulang ya. Dengan simbol T. Kemudian apabila sinyal sinusoidal tunggal, maka dalam 1 detik ada pengulangan bentuk sebanyak F kali yang biasanya disebut dengan frekuensi ya. Nah, maka kita bisa gambarkan hubungan antara frekuensi dengan periode ya. Itu frekuensi sama dengan 1 per T atau 1 dibagi periodenya ya. Atau sebaliknya kita pengen cari periode maka 1 dibagi dengan frekuensi. Berikutnya misalkan kita punya gelombang sinusoidal dengan frekuensi 0, 1, dan 2. Maka kita bisa lihat gambarnya, misalkan kita pengen menggambar dalam kawasan waktu sinyal sinusoidal dengan frekuensi 0, maka 0, 1, dan 2. Jadi kalau 0 ya tidak memiliki frekuensi. Kemudian kalau yang 1 ya kita bisa lihat ini yang 1 Hz. Kemudian ini juga yang 2 Hz. Ini yang 1 Hz. Kemudian ini yang 2 Hz ya. Jadi ini 1 Hz untuk yang sinyal kotak. Kalau 0 ya tidak ada. Jadi lurus saja, tidak ada frekuensinya. Sama seperti sinyal DC. Ini gelombang kotak periode 2 detik. Kemudian ini gelombang sinus frekuensi 1 Hz. Kenapa 1 Hz? Karena kita lihat dalam 1 detik ada 1 gelombang penuh. Ini frekuensinya 2 Hz. Dari mana kita bisa lihat? Dalam 1 detik ada 2 gelombang penuh ya. Sama seperti listrik yang dari PLN yang ada di rumah Anda, itu juga menggunakan memiliki frekuensi yaitu 50 Hz ya. Jadi frekuensi di rumah Anda yang tegangannya 220 volt dari PLN itu memiliki frekuensi 50 Hz. Berikutnya, nah bagaimana bentuk matematisnya? Ya, bagaimana bentuk matematisnya? Kita bisa nyatakan dalam bentuk YT sama dengan asin 2VFT plus minus theta. Jadi mana nilai A itu adalah amplitudo, F-nya adalah frekuensi, di mana omega itu adalah 2πf.
Di amplitudo, kemudian frekuensi, satuannya hertz, waktu detik, dan sudut fase radian satuannya. Berikutnya domain frekuensi. Kawasan frekuensi ya pada bidang elektro ya, penggambarannya itu grafik diambil nilai harga absolutnya. Jadi kita bisa lihat, jadi seperti rumput-rumput seperti ini adalah memiliki masing-masing ada frekuensinya. Ini ada frekuensinya, juga frekuensinya ini memiliki frekuensi sendiri-sendiri. Kemudian kita buat ilustrasinya, misalkan ini dalam kawasan waktu. Seperti contoh sebelumnya, menjadi sangat sulit kita lihat ini berapa frekuensinya ini karena ini lain sendiri, ini juga yang ini tingginya berbeda, ini juga tingginya berbeda ya. Kemudian yang di dalamnya juga, maka ternyata selubungnya memiliki frekuensi 1 Hz dan 2 Hz. Sedangkan sinyal yang di dalam yang berwarna biru ini ada yang 13, ada yang 14, 15, 16 dan 17 Hz. Ternyata kalau kita bawa dalam bentuk matematis akan terlihat ya. Jadi bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan. Kemudian ini gambar yang tadi kalau kita perhatikan ya. Berikutnya apa sih bedanya antara kawasan waktu dengan kawasan frekuensi? Nah, kalau kita lihat kita bisa tinjau dari 4 aspek: representasi gambar, kemudian keuntungan, alat ukur, dan namanya. Kalau dari representasi gambar, maka kalau kawasan waktu ya amplitudo dan waktu. Jadi sumbu X-nya adalah waktu, detik, dan sumbu Y-nya itu adalah amplitudo atau magnitudo. Kemudian kawasan frekuensi, maka satuannya ya itu dalam bentuk frekuensi di sumbu X-nya, dan sumbu Y itu Y-nya adalah amplitudo atau magnitudo. Kemudian keuntungannya kalau dalam kawasan waktu mudah melihat periodenya, jadi lebih mudah. Tapi dalam kawasan frekuensi akan lebih mudah melihat frekuensinya. Kemudian kalau alat ukur yang digunakan untuk melihat dalam kawasan waktu osiloskop, sedangkan dalam kawasan frekuensi menggunakan spektrum analyzer. Kemudian namanya ini disebut dengan sinyal, kalau ini disebut dengan spektrum frekuensi. Jadi kita bisa lihat ini misalkan kalau kita punya gelombang seperti ini, berapakah frekuensinya, maka kalau kita mau hitung manual ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Berarti ini adalah 5 Hz. 5 Hz berarti ketika kita gambar dalam kawasan frekuensi maka dia akan puncaknya berada di 5 Hz. Inilah yang disebut dengan spektrum frekuensi ya, dalam bentuk domain frekuensi. Ini domain waktu dan ini domain frekuensinya. Ini contoh-contoh alat ukur yang digunakan. Ini kawasan waktu menggunakan osiloskop, kawasan frekuensi menggunakan spektrum analyzer. Ini tampilannya spektrum dan tadi osiloskopnya. Berikutnya adalah apa sih fungsi adanya pembagian waktu, pembagian frekuensi, domain waktu, domain frekuensi ini ketika dalam pembagian kanal ya, pembagian atau pengaturan frekuensi radio. Jadi yang kita gunakan ini masing-masing berbeda frekuensinya, baik untuk radio, misalkan mendengarkan radio, menonton televisi ya, menggunakan handphone atau menggunakan wifi, masing-masing punya frekuensi tersendiri sehingga tidak mengganggu satu sama lainnya. Nah, kita bisa lihat bahwa misalkan ada untuk broadcasting, ada penerbangan, ada maritim, ada untuk satelit. Kalau menonton dengan TV satelit itu frekuensinya tersendiri juga. Jadi ada bermain di very low frekuensi sampai dengan extremely
high frekuensi, mulai dari 1 Hz sampai nanti sekitar 300 GHz, jadi sangat tinggi sekali. Alokasinya untuk apa saja? Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, maka ini adalah untuk very low frequency, itu adalah untuk maritim radio, itu sekitar 30 kHz, sekitar 30 kHz frekuensinya, di bawah 30 kHz. Kemudian ada untuk maritim navigation, yaitu sekitar sampai 300 kHz. Kemudian siaran radio AM, FM radio AM ya. Kalau FM lain nanti. Ini untuk radio AM itu frekuensinya dari berapa? Dari 300 sampai 3 MHz, ada juga sampai 30 MHz. Jadi untuk high frekuensi dan medium frekuensi. Untuk siaran televisi atau main di very high frekuensi dan ultra high frekuensi. Nah, kita main di sini ya. Untuk misalkan Anda menggunakan frekuensi WiFi Anda itu ada di 2,4 ya. 2,4 giga. Jadi berada di bawah ring ini ya, 3 giga. Itu ada di sini ya. GPS juga ada di sini, radio FM itu ada di 88 sampai 108 itu ada di sini. Frekuensi televisi itu di atas sekitar 3 yang VHF itu main di VHF, ada juga main di ultra high frekuensi yang di atas 300, jadi ada 400, 500 mega ya. Kemudian ada untuk satelit-satelit itu di atas 3 giga ya. Kita bisa lihat contohnya super high frekuensi. Kemudian ada juga di extremely high frekuensi. Nah, dengan adanya domain waktu, domain frekuensi tadi, ketika kita bicara domain frekuensi akan lebih mudah ya membagi frekuensi-frekuensi tadi, jadi diatur ini untuk penerbangan, maritim, siaran televisi, untuk wifi segala macam. Jadi itu tujuannya. Jadi ini adalah tabelnya hubungan frekuensi dan panjang gelombang. Jadi kalau kita lihat ketika frekuensinya kecil maka panjang gelombangnya tinggi. Tadi ingat rumusnya F sama dengan seperti frekuensi itu sama dengan 1 dibagi periode. Jadi semakin itu, kemudian hubungannya di sini lambda itu adalah C per F. Jadi semakin tinggi frekuensi maka lambdanya semakin kecil ya, lambda C per F. Jadi panjang gelombang. Jadi ketika 30 kHz maka dia akan sangat panjang sekali gelombangnya sampai di atas 10 km. Kalau dia frekuensinya tinggi maka panjang gelombangnya kecil jadi 1 sampai 10 mm. Sangat kecil sekali. Ini contohnya pembagian frekuensi, jadi itu pentingnya kita tahu frekuensi tadi, kita atur pembagiannya untuk masing-masing operator sehingga tidak mengganggu satu dengan lainnya. Demikian video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.